Review One Piece chapter 1036. Cerita dibuka dengan menampilkan King yang terlempar cukup jauh dari Pulau Onigashima. Kondisi King saat ini terbilang mengenaskan karena dia menderita luka yang cukup parah. Sayap kirinya sebagian besar terpotong dan pedang yang dia pegang pun patah. Saat King terlempar, kisah kilas balik dari King juga ditampilkan. King rupanya berpikir bahwa Kaido adalah sang Joy Boy baru yang akan mengubah dunia pada masa depan nanti. Alasan King berpikir seperti itu karena Kaido sangat kuat sehingga dia yakin Kaido mampu melakukannya. King juga percaya bahwa Kaido merupakan sosok yang akan menjadi Raja Bajak Laut yang baru. King bilang King tidak akan kalah dalam pertarungan agar King bisa terus mendukung Kaido dan membuat Kaido menjadi Raja Bajak Laut. King benar-benar menaruh kepercayaan penuh kepada Kaido, yang mana itu menegaskan adanya ikatan kuat antara mereka berdua sebagai kapten dan kru pertama. Setelah kilas balik King selesai, sekarang giliran kilas balik Zoro. Zoro mengingat momen setelah kalah dari Mihawk, di mana Zoro berjanji kepada Luffy bahwa Zoro tidak akan kalah lagi. Zoro akan menjadi pendekar pedang terkuat untuk mendampingi Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Dari dua kilas balik itu, kita bisa melihat bagaimana King dan Zoro punya beberapa kesamaan. Mereka berdua sama-sama kru pertama dalam kelompok masing-masing, dan keduanya juga sangat percaya kepada kapten mereka. King dan Zoro juga pernah berjanji tidak akan kalah, agar bisa memuluskan jalan kapten mereka untuk menjadi Raja Bajak Laut. Namun, sekarang ini King telah dikalahkan oleh Zoro. Setelah melihat King kalah, Zoro berkata tidak buruk juga untuk menjadi Raja dari Neraka. Perkataan Zoro sepertinya menandakan bahwa dia telah menguasai pedang Enma dengan cukup baik. Karena istilah Raja dari Neraka itu sebenarnya merupakan arti dari nama Enma. Zoro yang berada di udara pun segera memakai teknik clearance untuk kembali ke Pulau Onigashima. Kekalahan dari King itu dilihat oleh seorang pengguna kekuatan buah iblis Smile yang memakai kertas bergambar mata di kepalanya. Setelah itu, diperlihatkan seorang gadis dari unit Meris sedang berada bersama dengan salah satu agen CP0. Gadis itu pun langsung memberitahu kepada si agen CP0 bahwa King sudah kalah. Agen CP0 itu cukup terkejut karena dengan kekalahan King, maka semua All-Star dan Tobiropo telah dikalahkan. Bajak Laut Beast sekarang ini sudah tak memiliki kru kuat lagi yang bertahan dalam perang Wano. Namun, meski semua kru kuat telah tumbang, tapi Kaido sebagai kapten Bajak Laut Beast masih bertahan. Selain itu, masih ada juga Big Mom sebagai rekan aliansi Kaido yang saat ini sedang bertarung melawan Kid dan Law. Mengingat Kaido dan Big Mom masih ada, maka keadaan dalam perang Wano masih menguntungkan pihak Bajak Laut Beast. Pertempuran yang akan berjalan bakal tetap panas dan sengit. Pada saat ini, ada juga masalah besar yang tidak boleh dilupakan. Pulau Onigashima yang sedang terbang semakin dekat dengan ibu kota bunga. Mengingat di Pulau Onigashima ada gudang senjata yang memiliki banyak sekali bahan peledak, maka bila Pulau Onigashima jatuh dengan kencang di ibu kota bunga, ledakan besar mungkin saja akan terjadi. Apabila ledakan tersebut terjadi, kesempatan Luffy untuk mengalahkan Kaido akan hilang, dan banyak sekali warga ibu kota bunga yang akan mati. Saat ini, Momonosuke sedang berusaha menarik awan api milik Kaido yang mengangkat Pulau Onigashima. Dia melakukan itu dengan harapan Pulau Onigashima akan ikut tertarik, agar pulau tersebut bisa menjauh dari ibu kota bunga. Selain kemungkinan akan jatuh, masih ada juga masalah lain yang bisa mengakibatkan Pulau Onigashima meledak. Masalah itu adalah iblis api bernama Kazenbo yang diciptakan oleh Kanjuro, telah semakin dekat dengan gudang senjata hasil Kaido. Iblis api tersebut bertujuan untuk membakar isi gudang senjata agar ledakan besar terjadi dan membuat Pulau Onigashima meledak di udara. Sekarang ini, Yamato sedang berusaha mencegah hal tersebut. Dia bersama dengan Fuuga telah berada di depan suatu gerbang yang menuju ke gudang senjata. Gerbang itu dijaga oleh seorang nomor 6 yang bernama Rocky. Namun, Rocky sedang tertidur sehingga itu merupakan kesempatan bagus untuk menyerang Rocky secara mendadak. Yamato pun meminta Fuuga untuk melakukan serangan mendadak kepada Rocky. Mengingat Yamato dan Fuuga berteman, maka Fuuga bersedia melakukannya. Fuuga dengan cepat menyerang Rocky dengan sundulan seperti banteng, yang membuat Rocky terdorong menghantam pintu gerbang. Pintu gerbang itu rusak, sehingga Yamato bisa masuk ke sana dan dia pun meminta Fuuga untuk terus menahan Rocky. Beralih ke tempat lain, Usopp telah tiba di loteng antara lantai 1 dan lantai 2, di mana Kinemon dan Kiku sedang berada.
Di sana ada banyak sekali musuh, tapi Usopp mencoba untuk melawan semua musuh itu walau Usopp terlihat menangis ketakutan. Kiku dan Kinemon yang sedang terluka parah meminta Usopp untuk pergi dari sana. Biarkan saja mereka berdua mati. Sebagai seorang samurai, baik Kinemon maupun Kiku selalu siap untuk menyambut kematian. Namun, Usopp malah kesal dengan pola pikir para samurai sejati yang selalu tak masalah bila harus mati. Bagi Usopp, hidup itu sangat penting. Jadi walau sesulit apapun, mereka harus tetap berusaha untuk hidup. Alasan Usopp ada di sana juga untuk menolong Kinemon dan Kiku, agar mereka semua bersama dengan Usopp bisa keluar dengan selamat. Namun, serangan musuh semakin banyak sehingga Usopp terlihat sudah tidak sanggup lagi untuk melawan mereka semua. Secara tiba-tiba, di tengah situasi yang sangat sulit itu, Izo muncul dan menembak banyak musuh. Kemunculan Izo benar-benar keren, karena dia datang pada saat yang tepat sambil memperlihatkan teknik menembak yang hebat. Izo menghampiri Kiku yang terluka parah, dan Izo melarang Kiku berbicara, karena itu akan memperburuk keadaannya. Izo bilang nanti setelah perang selesai, Kiku bisa berbicara sepuasnya. Setelah itu, Izo pun telah siap untuk melawan musuh-musuh yang ada di sana. Dia memperlihatkan lambang keluarga Kozuki yang ada di punggungnya, kemudian berkata bahwa Kiku dan juga Kinemon harus hidup. Izo pun meminta Usopp untuk membawa pergi Kiku dan Kinemon dari sana, biar para musuh nanti dihadapi oleh Izo. Sementara itu, di lantai 3 saat ini terlihat Raizo dan Fukurokuju yang sama-sama sedang menggunakan semacam jurus pengikat terhadap satu sama lain, sehingga mereka berdua tidak dapat bergerak. Api di sekitar mereka semakin besar, membuat keadaan di sana menjadi sangat berbahaya. Bagian belakang Raizo telah mulai terbakar, sedangkan api belum mencapai Fukurokuju, sehingga Fukurokuju merasa unggul karena tahu Raizo bakal terbakar lebih dulu. Namun, bagi Raizo, api seperti itu tidak panas karena Raizo adalah pengikut dari Kozuki Oden. Apa yang terjadi selanjutnya kepada Raizo dan Fukurokuju masih belum diketahui, karena cerita beralih ke lantai 2 tempat Kurozumi Orochi berada. Di sana, Orochi sedang bersama dengan Hiyori yang bermain samisen. Tentu Hiyori punya maksud tersendiri mengapa dia menemani Orochi. Pasti Hiyori memiliki suatu rencana untuk menjebak Orochi dengan cara tertentu sebentar lagi. Diperlihatkan juga lantai 2 bawah tanah di mana Usopp bersama Inbi sedang melarikan diri. Mereka pergi meninggalkan X-Drake dan Zaki yang telah dikalahkan oleh 2 agen CP0. Para agen CP0 itu sangat kuat karena X-Drake bisa kalah dalam waktu yang relatif cepat. Yang mengalahkan X-Drake adalah agen dengan tubuh seperti manusia normal, dan yang mengalahkan Zaki adalah agen bertubuh tinggi yang memakai pedang. CP0 memang diakui sebagai unit Cyberpol terkuat milik pemerintah dunia. Jadi kemampuan bertarung mereka tidak bisa diremehkan. Apalagi para agen CP0 di Pulau Onigashima ini adalah agen-agen bertopeng, yang mana para agen bertopeng rupanya adalah agen-agen spesial dalam CP0. Dengan begitu, wajar saja kalau mereka sangat hebat. Bila Apo dan Inbi tidak melarikan diri, maka mereka berdua pun pasti akan bernasib sama seperti X-Drake dan Zaki. Beberapa saat kemudian, agen CP0 yang sedang bersama gadis dari unit baris tadi menghubungi agen yang mengalahkan X-Drake. Dia bertanya apakah Robin sudah tertangkap, dan si agen CP0 yang bertubuh normal itu menjawab belum, karena ada banyak yang menghalangi mereka. Agen CP0 yang menghubunginya pun berkata bahwa mereka harus cepat, karena para agen CP0 itu harus segera pergi meninggalkan Kastil Kaido. Mereka juga berbicara tentang kemungkinan jika para generasi baru berhasil mengalahkan Yonko, maka itu akan menjadi berita paling menghebohkan dunia dan akan menjadi penentu untuk era selanjutnya. Setelah itu, diperlihatkan Luffy dan Kaido masih bertarung di mana mereka saling serang menggunakan serangan-serangan berlapis Tosuku-Aki. Kaido melancarkan serangan kuat kepada Luffy memakai Kanabo miliknya. Kemudian Luffy membalas dengan melancarkan pukulan bernama Rock Gun. Kaido dan Luffy pun terlihat terjatuh setelah saling serang itu. Mereka berdua tertawa bersama-sama. Menandakan mereka sangat senang bisa bertarung sengit seperti di sana. Luffy dan Kaido pun kembali berdiri. Kemudian Luffy berkata bahwa keadaan telah menjadi semakin menarik. Dengan cepat Kaido menjawab bahwa Kaido juga berpikir begitu. Cerita pun berakhir di sana.